Yang selanjutnya yaitu grafik garis. Sesuai dengan namanya juga, garis berarti dia menyajikan data yang menggunakan garis untuk menghubungkan titik-titik data. Contoh penerapannya, ketika kita punya data perubahan suhu di suatu kota, itu pakai grafik garis. Kenapa? Karena untuk perubahan dia itu kan, ini perubahan suhu di suatu kota setiap harinya ya. Berarti kan dia melihat tren ya. Melihat pola setiap harinya. Lalu juga memantau inflasi. Inflasi ini kan berarti bentuknya nanti mungkin tiap tahun ya. Tiap tahun kita lihat nih antara tahun 2017 ke 2020 dia cenderung naik atau cenderung turun. Dia grafik garis. Lalu juga untuk perkembangan nilai siswa tiap semesternya. Nah, dia juga melihat perubahannya, dia akan melihat naik atau turunnya. Nah, kalau misalnya seperti ini memang lebih cocok memakai grafik garis. Di sini aku sudah punya data yang berbentuk diagram batang. Nah, di sini untuk diagram batang sendiri itu tidak melulu untuk membandingkan ya, dia kegunaannya banyak sekali, dan kalau misalnya mau pakai tren juga bisa nih pakai diagram batang. Cuman memang kebanyakan atau lebih cocoknya itu pakai garis karena lebih simpel dan sangat-sangat lebih menunjukkan tren, kecenderungan naik atau kecenderungan turun. Itu kan lebih enak ya ketika kita ngelihatnya itu bentuknya garis. Nah, kenapa ini aku tulis aku sajikan diagram batang terlebih dahulu. Jadi untuk diagram batang sendiri sebenarnya di sini di tengah-tengahnya itu ada titik, guys. Bisa kita kasih titik. Nah, ketika kita punya titik ini, kita bisa tarik garis. Nah, kita bisa melihat bahwa yang tadinya itu diagram batang atau grafik batang, dia akan menjadi grafik garis ketika kita menghubungkan titik-titik dari data yang ada atau titik tengah dari diagram. Karena kan sebenarnya di sini ya kan di sini itu Senin, data Senin, di sini data Selasa. Jadi seperti definisinya memang penyajian data yang menggunakan garis untuk menghubungkan titik-titik data. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Kalau kita bisa lihat ya, untuk diagram batang, grafik batang dengan grafik garis memang sangat terlihat berbeda. Karena untuk grafik garis sendiri dia lebih terlihat kenaikan atau penurunannya. Misalnya aku punya pertanyaan, selisih perubahan tertinggi itu di mana sih, di hari apa? Coba kita cek, karena namanya selisih berarti kita tinggal mengurangkan data besar dikurangin dengan data yang kecil. Senin Selasa 20 kurangin 15, kita mutlakan aja karena dia pastinya akan selalu positif untuk perubahan ya. Jadi di sini 5 untuk Senin Selasa Rabu dia 20 kurangi 18 sama dengan 2. Rabu Kamis dia 18 ke 25, berarti 25 kurangin 18 sama dengan menghasilkan 7. Kamis ke Jumat 30 kurangin 25 sama dengan 5. Jadi untuk selisih perubahan tertinggi itu ternyata di Rabu Kamis. Selisihnya itu adalah 7 pengunjung. Nah, kalau misalnya nih aku punya pertanyaan lagi. Perbandingan jumlah pengunjung Jumat terhadap Kamis. Nah, kalau seperti ini berarti kita membandingkan antara jumlah pengunjung Jumat dengan jumlah pengunjung Kamis. Nah, untuk jumlah pengunjung Jumat itu adalah 30 dibanding dengan jumlah pengunjung Kamis, yakni 25. Kita bisa ubah bentuknya menjadi 30 per 25, atau bisa kita sederhanakan, namanya perbandingan ya. Jadi kita sederhanakan
memakai FPB, kita bagi 5 masing-masing. 30 bagi 5 adalah 6, 25 bagi 5 adalah 5. Jadi perbandingan pengunjung Jumat terhadap pengunjung Kamis itu adalah 6:5. Nah, kalau misalnya aku punya pertanyaan lagi, kenaikan Jumat terhadap Kamis. Maksudnya kenaikan jumlah pengunjung hari Jumat terhadap jumlah pengunjung hari Kamis ya. Ini aku pengen berbentuk persentase. Oke. Nah, kenaikan Jumat terhadap Kamis, berarti antara Kamis dengan Jumat ini kan memang mengalami kenaikan ya. Jadi 25 ke 30 dia naik sebesar 5 pengunjung. Berarti kenaikannya adalah 5. Terhadap apa? Data acuannya atau data referensi. Nah, data referensinya itu apa? Yakni data jumlah pengunjung hari Kamis. Berarti 5/25 karena memang kita bandingkan ya. Kita bandingkan kenaikan jumlah pengunjung Jumat terhadap Kamis dengan hari Kamisnya itu. Jadi 5/25 kali 100 karena aku pengen lihatnya bentuk persentase. Jadi jawabannya adalah 1/5. Kita sederhanakan ya, jadi 1/5 kali 100 atau sama dengan 20%.